Halo, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama Besa, yang kedua Kartika, yang ketiga Risma, yang keempat Alifna, dan yang kelima Safira. Kami akan membahas negara Indonesia, Finlandia, Thailand, dan Myanmar. Berikut ini peta dari masing-masing negara. Yang negaranya paling luas adalah Indonesia, mencapai 1.905 km persegi dengan penduduk mencapai 271 juta jiwa. Negara Indonesia memiliki tenaga pendidik terbanyak mencapai 584.000, tetapi Finlandia memiliki jumlah melek guru hingga mencapai 100%. Di Indonesia, Thailand, dan Myanmar, anak-anak bisa bersekolah sebelum umur 5 tahun, sedangkan di Finlandia, mereka baru boleh sekolah umur 7 tahun karena sebelumnya mereka belajar dan bermain bersama orang tua di rumah. Di Indonesia, tujuan PAUD untuk membentuk anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia perkembangannya dan mempersiapkan untuk memasuki pendidikan dasar. Sedangkan di Finlandia, untuk meningkatkan kemampuan belajar, keterampilan, dan positif citra diri. Di Thailand, tujuan PAUD untuk mengembangkan aspek agar seimbang, aspek fisik, ilmu pengetahuan, dan moralitas. Sedangkan di Myanmar, untuk menawarkan lingkungan yang harmonis untuk bermain, bersosialisasi, belajar. Kualifikasi di Indonesia minimal D4 atau sarjana bidang PAUD atau psikologi dapat menjadi guru. Di Thailand, memiliki gelar sarjana, lulus pemeriksaan kesehatan, bisa berbahasa Inggris, memiliki pengalaman minimal 1 tahun, bisa menjadi guru. Di Myanmar, memiliki gelar sarjana juga bisa menjadi guru. Sedangkan di Finlandia, kualifikasi guru minimal bergelar master. Kurikulum di Indonesia menggunakan kurikulum 2013 PAUD, sedangkan di Finlandia menerapkan kurikulum tanpa diskriminasi antar siswa. Di Thailand memiliki kurikulum nasional yang memuat 8 mata pelajaran inti, yaitu bahasa Thai, matematika, sains, ilmu sosial, agama dan budaya, kesehatan dan olahraga, seni, karir dan teknologi, dan bahasa asing. Untuk di Myanmar, kurikulum yang digunakan menggunakan kurikulum keyakinan Buddhisme. Masa wajib belajar di Indonesia adalah 12 tahun yang terdiri 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA atau SMK. Di Finlandia, mewajibkan 9 tahun belajar. Anak-anak mulai masuk sekolah formal di umur 7 tahun. Untuk di Thailand, memiliki wajib belajar 9 tahun, yang terdiri 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah. Untuk di Myanmar sendiri, masa wajib belajarnya adalah 9 tahun. Masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia adalah karena masih rendahnya pemerataan kesempatan belajar dan banyak peserta didik yang putus sekolah. Lalu di Indonesia juga sering terjadi pergantian kebijakan dan kurikulum yang menghambat untuk berkembang. Sedangkan masalah di Finlandia adalah internasionalisasi dan multikulturalisme. Hal ini karena persentase mahasiswa dalam negeri masih banyak. Masalah pendidikan di Thailand yang dapat dikatakan sudah ketinggalan zaman, sedangkan masalah di Myanmar adalah konflik internal yang terjadi berpengaruh terhadap pendidikan di Myanmar. Kelebihan di Indonesia, saat ini penentuan kelulusan tidak hanya menggunakan nilai ujian nasional saja, sedangkan di Finlandia memiliki kelebihan parental engagement atau orang tua siswa terlibat dalam pendidikan anak sehingga mereka dapat bekerja sama dengan sekolahan. Kelebihan di Thailand adalah TIK sudah dikenalkan sejak dini kepada anak, dan bahkan kelas 1 SD pun sudah diberikan tablet. Sedangkan di Myanmar adalah bahasa Inggris yang diajarkan sebagai bahasa kedua sejak taman kanak-kanak. Kekurangan di Indonesia adalah karena sering terjadi pergantian kurikulum sehingga lambat untuk berkembang. Selanjutnya, metode pembelajarannya kurang tepat, jadi murid menjadi pendengar saja. Sedangkan di Finlandia, kekurangannya adalah sekolah lebih mengedepankan kolaborasi daripada kompetensi, dan aspek spiritual dan etika pun di bawah kebebasan. Kekurangan di Thailand adalah ekonomi yang buruk dan keterbelakangan pendidikan di Thailand, dan karena kurangnya perhatian dari pemerintah Thailand. Sedangkan kekurangan di Myanmar adalah anggaran tahunan yang dialokasikan untuk pendidikan hanya sekitar 1,2% saja.
Pelajaran yang dapat diambil dari negara Indonesia adalah peserta didik tidak perlu menghabiskan banyak biaya karena negara sudah menanggung fasilitas pendidikan. Dan selanjutnya adanya sistem zonasi, sekarang tidak ada lagi yang dijuluki sekolah favorit. Selanjutnya untuk di Finlandia, pelajaran yang dapat diambil adalah di sana mengedepankan problem solving dan tidak adanya asesmen atau penilaian. Pelajaran dapat diambil di negara Thailand jika seragam, sepatu, dan tas yang sudah diberikan oleh orang tua, biayanya akan diganti dari sekolahan. Dan mereka mendapat fasilitas tablet dari sekolah sejak kelas 1 SD. Sedangkan di Myanmar, bahasa Inggris diajarkan sebagai bahasa kedua sejak TK dan sistem pendidikannya didasarkan pada Inggris System. Sekian pemaparan mengenai 4 negara dari kelompok kami, dan kelompok kami mengucapkan terima kasih.